Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Masalah Parameters, kembali lagi di channel Suplemen Matematika bersama Bang James. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video tentang SMAPSIC. Nah, ngomong tentang SMAPSIC nih, kemarin kan ada Tensai. Gimana hasilnya Parameters? Apakah sudah memperoleh juara atau finalis atau baru sampai tahap penyisian? Nah, apapun hasil Parameters, jangan berkecil hati karena itulah yang namanya progres. Jika parameter sudah berhasil menjadi juara, silakan improve lagi keahliannya, pemahamannya, dan kemampuannya matematika. Dan bagi parameter yang belum juara, jadikan itu sebagai cambukan, sebagai penyemangat untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam matematika. Oke, di video kali ini kita akan bahas SMAPSIC, yang mana di video sebelumnya sudah dijelaskan apa itu SMAPSIC, apa aja lombanya, dan kapan diadakan. Yaitu jelas ini diadakan oleh SMA 1 Padang pada tanggal 11 Februari esok. Nah, masih ada sekitar 10 hari untuk parameters belajar, mendaftar, dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang perlombaan ini. Oke, sebagai bahan untuk mempersiapkan diri, pada video ini kita akan bahas soal SMAPSIC tahun lalu, yang mana SMAPSIC ini terdiri dari 50 soal, dan pada video kali ini kita akan bahas 7 soalnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Oke, soal pertama adalah sebagai berikut, yaitu banyaknya solusi real dari persamaan berikut adalah. Nah, parameters ini jelas menggunakan konsep eksponen dan dicampur dengan konsep persamaan kuadrat karena ada bentuk kuadratnya. Perhatikan parameters, dengan konsep kita tahu bahwa suatu persamaan akan sama jika bilangan pokoknya sama dan pangkatnya berbeda, dan itu yang kita samakan. Maka jika ada x berpangkat x kuadrat dikurang 1/4 yang sama dengan x pangkat 1/9 dikurang x kuadrat, maka otomatis dari ini jelaslah pangkatnya harus sama karena bilangan pokoknya sudah sama. Ini dia parameters. Kita rapikan, maka didapat 2x kuadrat sama dengan 1/9 tambah 1/4. Maka x kuadratnya saja bagaimana parameters? Ya jelas 1/18 tambah 1/8 karena dibagi setengah semuanya. Nah, parameters karena dimintalah banyaknya solusi real, jadi berapa buah solusi real? Di sini jelas bahwa nilai x akan 2 buah, yaitu x sama dengan plus minus akar dari 1/18 tambah 1/8. Nah, karena plus minus maka jawaban jelas ada 2 solusi. Jadi untuk jawaban soal nomor 1 adalah yang C. Oke parameters, kalau ragu silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, soal nomor 2. Diketahui nilai A dan B bilangan real yang memenuhi definisi berikut. Nah, A seperti ini dan B seperti ini. Ditanya nilai A kuadrat ditambah B. Oke parameters, kita mulai saja. Yang jelas karena bentuk akar, jelaslah nilai A itu kan besar sama 0, B juga besar sama 0, alias ini non negatif gitu parameters. Di bilangan realnya non negatif. Nah, ini kunci awalnya parameters. Yang kedua, kita perhatikan satu persatu. Yang pertama kita lihat untuk yang A-nya dulu. A sama dengan akar dari 42 kurang akar dari 42 kurang akar dari 42 kurang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi jika kita kuadratkan ini parameters? Coba kita kuadratkan ini. Yang terjadi adalah A kuadrat sama dengan 42 kurang akar 42 kurang akar 42 kurang akar 42. Yang mana itu apa tadi parameters? Ya jelas, itu A tadi gitu. Maka ini 42 kurang A. Kita bawa ke kiri semuanya. A kuadrat ditambah A dikurang 42 sama dengan 0. Maka kita akan menemukan faktornya apa parameters? Ya jelas, yaitu A tambah 7 dan A kurang 6 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh akar-akarnya apa parameters? Ya, A sama dengan min 7 atau A sama dengan 6. Yang jelas di sini kita ambil A sama dengan 6. Kenapa min 7 tidak boleh? Karena jelas A itu non negatif dalam akar, agar dia tidak menjadi bilangan imajiner, dia harus positif karena ini bilangan real. Oke parameters, yang B-nya lagi. B sama dengan akar dari 30 tambah akar dari 30 tambah akar dari 30 dan seterusnya parameters. Nah, kita kembalikan kuadrat, apa yang akan terjadi parameters? Kita kuadratkan. Dan ini menjadi B kuadrat sama dengan 30 tambah bentuknya sama lagi, yaitu B lagi. Maka B kuadrat dikurang B dikurang 30 sama dengan 6. Dari sini kita faktorkan lagi, ini B kurang 6 dikali B tambah 5 sama dengan 0.
Jelaslah di sini parameter apa akar-akarnya? Ya, B sama dengan 6 atau B sama dengan min 5. Nah, parameter kita perhatikan sini jelas B harus 6. Kenapa harus 6? Karena kalau min 5 itu nggak boleh. Akar nggak boleh negatif, non negatif bilangan real. Akibatnya jadi dapatlah nilai A-nya 6 dan B-nya juga 6. Karena yang diminta adalah A kuadrat ditambah B, maka ini sama dengan apa parameter? Kita masukkan aja angkanya. Ini sama dengan 6 kuadrat ditambah 6, itu 36 tambah 6 yang sama dengan 42. Oke parameter, ternyata untuk soal ini nggak ada opsinya di optionnya gitu. Karena jelas tadi kita dapat A-nya dan B-nya itu 6 gitu. Ya, karena tidak ada, kita buat jawaban F yaitu yang 42. Oke parameter, kalau ini ada kesalahan silahkan kita koreksi bersama, tapi sepertinya memang tidak ada jawabannya karena ini memang 6 dan 6 solusinya, dia bilangan real yang dalam akar. Oke parameter, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah di sini mutlak dari X kecil dari 1, artinya nilai X ini tidak besar dari 1. Ya, kalau kita mau jabarkan ini tentang mutlak apa parameter, ya nilai X itu antara min 1 dengan 1. Oke, kita lanjut ke parameter, apa katanya? Hasil dari ini yaitu X tambah 1 dikali X kuadrat tambah 1 kali X pangkat 4 tambah 1 dan seterusnya itu sama dengan berapa? Dia nggak berhenti-berhenti parameter. Nah, apa kita lakukan? Pertama kita perhatikan ini suatu perkalian yang tidak ada hentinya. Coba kita lihat polanya dulu. Apa yang terjadi kalau kita kalikan ini? Kita kalikan 2 ini, apa yang terjadi parameter? Yang terjadi ini akan menjadi X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah X ditambah 1. Ya, X dikali X kuadrat, X pangkat 3, X kuadrat dari 1, X kuadrat, lalu apa lagi? 1 kali X, 1 kali 1, 1. Oke. Lanjutannya apa? X pangkat 4 tambah 1 dikali X pangkat 8 tambah 1 dan seterusnya tidak berhenti-berhenti gitu. Nah ini sama dengan apa parameter? Coba kita lihat lagi. Kalau kita kalikan sekali lagi apa yang jadi parameter? X pangkat 4 fungsinya dulu. Kita kalikan ke semuanya ke sisi kiri kita. Maka ini jadi apa? Semuanya kita kalikan. X pangkat 7 tambah X pangkat 6 tambah X pangkat 5 tambah X pangkat 4. Oke, tambah. Nah satunya lagi semuanya kita kalikan 4 kali. Apa yang terjadi? X pangkat 3 tambah X pangkat 2 tambah X tambah 1. Nah berlanjut parameter. Sisanya apa? X pangkat 8 ditambah 1, X pangkat 16 tambah 1 dan seterusnya gitu parameter. Nah sepertinya parameter sudah mulai notice. Yaitu kalau kita lanjutkan ini kemungkinan besar ini akan menjadi apa parameter? Iya, kita mulai dari 1 tambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 seterusnya, terus nanti pakai X pangkat 100 mungkin X pangkat 1 dan seterusnya, nggak ada henti-hentinya. X pangkat 1000 X pangkat dan seterusnya gitu Bang. Nah jelas ini apa? Iya, deret aritmatika yang tak hingga banyak. Maaf, jelas ini apa parameter? Ya deret geometri tak hingga, bukan aritmatika ya. Deret geometri tak hingga. Nah ini deret geometri dengan bentuk yang tidak biasa. Hal ini juga dikonfirmasi dengan pernyataan pertama, yaitu nilai mutlak X kecil dari 1. Nah itu adalah syarat deret geometri tak hingga yang mempunyai jumlah yang nyata gitu, atau divergen. Oke, maka solusinya apa? Jadi kita tahu dari sini nilai ABC-nya berapa, atau A-nya dulu, suku pertama itu 1, rasionya berapa? Ya X. Oke, maka S tak hingga kita apa? A per 1 kurang R, yaitu 1 per 1 kurang X. Jadi jawaban untuk soal nomor ini yaitu yang D. Oke Bapak, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui PX kuadrat ditambah 3X tambah P kurang 2 per X kuadrat tambah 3X tambah 1 itu kecil dari 0 katanya. Kecil sama 1 maksudnya. Di mana P adalah bilangan real, maka nilai P yang memenuhi adalah, pertama kita perhatikan bentuknya, yaitu PX kuadrat ditambah 3X tambah P kurang 2 per X kuadrat tambah 3X tambah 1. Ini kecil sama 1.
Kita pindahkan satunya, apa terjadi? Px kuadrat ditambah 3x tambah p kurang 2 per x kuadrat tambah 3x tambah 1 kurang 1 kan parameter. Kita samakan penyebutnya langsung, apa terjadi? X kuadrat ditambah 3x tambah 1 per x kuadrat ditambah 3x tambah 1. Ini akan kecil sama 0. Oke, kita jabarkan yang di atas. Pengurangan dua pecahan, tapi ini bentuknya ada variabel. Maka jadinya di atas siapa? Untuk x kuadrat, p kurang 1, x kuadrat. Untuk 3x, min habis. Untuk p kurang 2, kurang 1, maka tambah p kurang 3. Per x kuadrat ditambah 3x tambah 1 kecil sama 0. Nah, parameter ini adalah bentuk pecahan suatu polinomial atau persamaan kuadrat yang kecil sama 0. Kita fokus ke nilai P. Pertanyaan soal, nilai P apa aja yang memenuhi? Nah, parameter jika P ini suatu angka yang sudah pasti, fokus kita pasti ke X. Nah, di sini karena bentuk pecahan, nilai 0 itu akan terjadi jika bagian atas yang sama dengan 0. Karena ini pertidaksamaan, maka ada dua kemungkinan. Pertama, bagian atas bisa positif, bagian bawah bisa positif. Bagian atas bisa negatif, bagian bawah bisa negatif. Jadi ada 4 kombinasi. Nah, di sini pertanyaan soal cukup ambigu menurut Bang Jens. Tapi kalau kata Bang Jens ini salah, silahkan parameter komentari di kolom komentar. Nah, pertanyaan soal di sini tidak dijelaskan apa akibatnya ke X. Apakah X itu selalu memenuhi ini, atau X itu tidak memenuhi di bagian tertentu. Nah, anggap sekarang nilai X ini memenuhi semuanya gitu. Maka kita fokus saja dulu ke bagian penyebutnya. Di bagian penyebut terlihat bahwa X kuadrat tambah 3X tambah 1. Kita cari titik kritisnya. Titik kritisnya yang jelas ini sama dengan 0 titik kritis, dan jelas penyebut nggak boleh 0 ya, namanya juga titik kritis alias batas akhir atau tidak boleh itu gitu. Nah, karena ini nggak bisa difaktorkan, kita harus cari rumus X1 2 nya apa? Min B min 3 plus minus akar B kuadrat 9 kurang 4AC per 2. Maka ini min 3 plus minus akar 5 per 2. Oke, parameter itu saja dulu. Lalu bagian pembilangnya apa yang terjadi? Pembilangnya untuk titik kritisnya apa yang terjadi parameter, yaitunya P kurang 1 X kuadrat ditambah P kurang 3 sama dengan 0. Maka X12 aja akar dari 3 kurang P per P kurang 1. Nah, oke, parameter sini plus minus ya, jelas plus minus. Nah, terlihat di sini kita harus membuat dia menjadi bilangan yang seperti di atas, tapi ini cukup kompleks itu. Oke, jadi ini aja dulu. Jadi nomor 4 ini aja kesimpulannya. Oke, parameter, jadi untuk soal nomor 4 ini makna soalnya masih agak ambigu. Jadi untuk soal nomor 4 kita skip dulu. Silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Dan nanti kita, jika ditemukan, nanti kita diskusikan lagi. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5 parameter, yaitu solusi dari ini. Akar 2 log X dikurang 1 ditambah setengah kali setengah log X pangkat 3 tambah 2 besar dari 0 adalah, nah ini pertidaksamaan logaritma. Kuncinya di sini, semua sifat logaritma parameter harus diingat, harus paham kapan digunakan. Yang kedua, harus terbiasa dengan bentuk yang tidak biasa ini. Oke, apa jadinya? Ini akan menjadi akar 2 log X kurang 1 ditambah setengah. Langsung saja parameter. Setengah log X ini, pangkat 3 ini apa? Setengah itu 2 pangkat 1. Log X pangkat 3. Dengan sifat logaritma bisa keluar min 3 kali 2 log X tambah 2 besar dari 0. Oke, parameter kita misalkan biar mudah. 2 log X itu sebagai Y. Akibatnya apa parameter? Akibatnya ini menjadi akar Y kurang 1 tambah min 3 per 2Y tambah 2 besar dari 0. Kita jabarkan ini dengan cara pindahkan yang non akar ke kanan.
maka menjadi akar Y kurang 1 besar dari 3/2 Y kurang 2. Kita kuadratkan kedua sisinya, apa yang terjadi? Yang terjadi ini akan menjadi bentuk apa? Y kurang 1 besar dari 3/2 Y dikuadratkan 9/4 Y kuadrat. 3/2 kali min 2 kali 2 berapa itu? Min 6 Y tambah 4. Ya, penjabaran pengangkatan parameter. Nah, agar mudah mungkin dikali 4 aja semua biar mudah. Jadinya apa ini parameter? 4Y kurang 4 besar dari 9Y kuadrat dikurang 24Y tambah 16. Hasilnya ini apa parameter? Kita buat ke kanan semua, terus di kiri 9Y kuadrat dikurang 4Y pindah ke kanan min 4 maka menjadi min 28Y, min 4 pindah menjadi plus 4 tambah 20, ini kecil dari 0. Oke, parameter kita faktorkan, ini apa jadinya? Dikalikan dia min 28 dikalikan dia 140 dijumlahkan min 28. Nah, ini jelas min 10 dan 2 ya. Oke, ini jadi apa faktornya? 9Y kurang 10 dikali Y tambah 2. Y kurang 2 ya. Y kurang 2. Oke, jadi kalau untuk faktor ini silakan dipelajari kembali parameter karena ini bukan utamanya di sini, kecil dari 0. Maka di sini kita dapat Y itu adalah 10/9 atau apa? Atau Y itu sama dengan 2. Oke, kita balik lagi parameter, atau ini boleh kita lanjutkan ini sebenarnya. Kita langsung faktorkan aja biar tahu kita di mana daerahnya. Kita uji titik. Jadi ini ada 2, ini ada 10/9. Maka di sini jika kita ambil di sini ini 1 koma ya parameter, kita ambil 0. Ini menjadi apa? 0 itu min 10 kali min 2, 20. Apa kecil dari 0? Enggak. Kalau kita ambil lebih dari 2, misalnya 4 kali 9 itu positif, 4 juga positif, juga enggak ya. Maka jelas daerahnya yang mana parameter? Yang ini, antara 10/9 sampai 2. Dan ini lingkarannya kosong karena itu kecil kita ambil. Tapi ini belum selesai parameter kita. Misalnya apa tadi? 2 log X itu yang Y. Kita ganti kembali. Maka 2 log X itu sama dengan 10/9. Maka X sama dengan 2 pangkat 10/9. Ya, karena ini definisi dari logaritma. Oke, maka X sama dengan 2 pangkat 10/9. Kita bulatkan saja parameter karena di sini bentuk pembulatan. X sama dengan 2 pangkat 1, 1111. Kita biarkan dalam itu dulu. Yang sebelahnya 2 log X itu sama dengan 2. Nah, dari sini apa kita peroleh parameter? Yaitu X sama dengan 2 pangkat 2. Maka X sama dengan 4. Nah, parameter di sini dia bentuknya 24 aja semuanya parameter. Karena dia dimulai 2 pangkat 1,1 alias lebih dari 2 ini, maka untuk yang bagian kirinya haruslah dia itu nggak masuk 2-nya. Maka ini 2, bagian kanannya 4. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor ini rentangnya dimulai dari 2 sampai 4, yaitu yang E. Oke, parameter kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Diketahui tan X per tan Y itu sepertiga katanya. Lalu apalagi parameter? Sin 2X per sin 2Y sama dengan 3/4. Nah, dengan 0 kecil sama X, Y kecil sama V/2 alias X dengan Y itu nilainya antara 0 sampai 90 derajat. Nilai dari ini berapa parameter? Oke, kita mulai aja parameter. Pertama kita jabarkan yang paling kompleks ini. Parameter ingat rumus dari trigonometri atau konsepnya atau sifatnya. Jangan sampai lupa karena itu akan berpengaruh dengan kecepatan kita menyelesaikan soal ini. Pertama kita jabarkan ini. Ini menjadi apa? 2 sin X cos X per 2 sin Y cos Y sama dengan 3/4. Nah, parameter di sebelah ini ada tan X tan Y. Kira-kira tan apa? Ya, sin per cos. Nah, ada yang bisa dicoret kan? Ada.
Jadi parameter harus dili dari sini. Ini kalau kita kali tan X per tan Y, maka sebenarnya sekali dengan 1/3, karena tan X per tan Y itu 1/3. Coret-coret yang bisa dicoret, maka tersisa apa parameter? Di atas bagian pembilang ada tan X, enggak, bukan tan X ya parameter, karena kita tan itu kita jabarkan. Tan itu adalah sin per cos, maka cosnya bisa coret, tinggal sin kuadrat X per bagian bawahnya tan Y, tentu sin per cos, cosnya juga bisa coret, maka tinggal sin kuadrat Y sama dengan 1/4. Dari sini dapatlah apa? 4 sin kuadrat X sama dengan sin kuadrat Y. Kita simpan terlebih dahulu parameter. Sekarang dengan cara dan logika yang sama, kita bagi lagi. Kalau tadi kita kali, sekarang kita bagi. Maka ini menjadi apa parameter? Menjadi tan Y per tan X dikali yang tadi sin X cos X per sin Y cos Y sama dengan 3/4 dikali 3/1. Nah ini pembagian, kita tulis terbaik aja langsung biar cepat. Maka dari sini apa yang jadi parameter? Dari sini yang terjadi adalah, ya benar sekali parameter, yaitu tan Y-nya ada teman, tan itu adalah sin per cos, maka sinnya bisa coret, maka tinggal di atasnya apa? Cos kuadrat X, di bawahnya tinggal cos kuadrat Y. Ini sama dengan 9/4. Dari sini diperolehlah 4 cos kuadrat X sama dengan 9 cos kuadrat Y. Nah ini ada 4 sin dengan sin, ini ada 4 cos dengan 9 cos. Oke, kita gabungkan ini berdua parameter, apa jadinya? Jadinya 4 sin kuadrat X sama dengan sin kuadrat Y, itu parameter. Kita bagi dua layarnya biar hemat. Di sebelah ini 4 cos kuadrat X sama dengan 9 cos kuadrat Y. Kita jumlahkan, apa kira-kira yang terjadi? Yang terjadi ini menjadi 4 dalam kurung sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat Y dikurang 9 cos kuadrat Y. Sebelah kiri akan tersisa apa? Ya, identitas trigono, tersisa 4 sama dengan sinnya kita ganti ke cos boleh, atau cosnya kita ganti ke sin juga boleh, tapi sebaiknya ini sin aja biar nggak ada koefisien yang lebih dari 1, maka menjadi 1 kurang cos kuadrat Y dikurang 9 cos kuadrat Y. Kita rapikan semua, ini ada min dengan min, maka ini menjadi apa parameter? Ya, cos kuadrat Y aja langsung apa? 4 kurang 1, 3 per min 10. Oh maaf, parameter ini kurang ya, ini tambah tadi ya, sorry, ini tambah, maka ini jelas 8 ya parameter. Ya hati-hati parameter, jangan sampai tipe seperti ini 3/8. Oke, itu cos kuadrat Y. Maka dari sini diperoleh sin kuadrat Y nya apa? Sin kuadrat Y akan sama dengan 1 kurang 3/8, yaitu 5/8. Oke, dari itu semua akan dapat juga sin dan cosnya apa itu, kita cek lagi. Maka dari sini dapat cosnya dapat 1, sinnya juga udah dapat. Kita lanjutkan pencarian ini cos, ini sin, ya 58. Untuk bagian Y, bagian yang X nya pakai ini aja, ini atau yang di atas. Untuk sinnya pakai aja yang di atas, maka sin kuadrat X sama dengan 1/4 dikali sin kuadrat Y, itu 5/8, itu 5/8 kali 4, 32. Lalu untuk cos kuadrat X kita pakai 9/4 kali cos kuadrat Y, 3/8. 9 kali 3 itu 27, bawahnya 30. Oke, parameter sudah dapat semua nilai yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan? Ya, untuk mencari yang tadi. Apa soalnya? Nilai dari tan 2X per tan 2Y sama dengan, di atas ini 2 tan X per, pernya panjangin aja, 1 kurang tan kuadrat X per 2 tan Y per 1 kurang tan kuadrat Y. Ini sama dengan apa parameter? Ya, dibalik aja langsung. Ini ada 2 tan X per 2 tan Y dikali 1 kurang tan kuadrat Y per 1 kurang tan kuadrat X.
Oke, ingat untuk yang bagian kiri itu udah jelas ya itu apa. Ini udah jelas di soal diketahui. Bagian kanan tan kuadrat Y itu apa? Tan kuadrat Y dengan tadi ini pakai Y, cos dan sin ini 5/8 dibagi 3/8, maka menjadi kali 8/3. Coret-coret 5/3. Sementara untuk tan kuadrat X itu apa? Sin per cosnya 5/32 dibagi 27/32, maka kali 32/27, coret-coret 5/27. Maka soal kita ini menjadi apa parameters? Ya, ini cukup panjang ya. Duanya coret sama dengan apa ini parameters? Sama dengan tan X per tan Y sepertiga dikali 1 kurang tan kuadrat Y, 1 kurang 5/3. Jelas ini menjadi min berapa? Min 2/3. Langsung aja ini min 2/3 dibagi 1 kurang tan kuadrat X, 1 kurang 5/27, maka menjadi 22/27 balikin 27/22. Oke, ada yang bisa coret? Tentunya ada parameters, yaitu 3 dengan 3 9, bagi 27 ada 3, 2 dengan 2 itu 11. Maka jawabannya apa? Min 3/11. Jadi untuk jawaban soal ini adalah yang E. Oke, parameters cukup panjang, tapi itu tidak akan bingung kalau kita kuat konsepnya dan tahu arahnya kemana. Dan itu perlu latihan parameters. Jadi selamat berlatih untuk persiapan lombanya. Oke, parameters kita lanjut sama terakhir di video ini, yaitu cos 18 derajat ini katanya. Ini dari A tambah B nya berapa? Nah, parameters ini ada beberapa cara. Yang penting parameters ingat konsep dari trigonometri, sifat-sifatnya, identitas, dan perubahan sudutnya. Itu memang harus diingat, karena kalau nggak diingat pasti kita akan keteteran dalam menyelesaikan soal ini. Perhatikan nih parameters. Kita teringat aja langsung 90 itu sama dengan 18 kali 5. Apa yang terjadi kalau kita misalkan ini A gitu? Maka 90 sama dengan 5A. 5A itu berapa? 2A tambah 3A. Kenapa bisa ke sini parameter? Karena ini soalnya sudah sering dan ini salah satu jawaban yang paling mudah untuk menyelesaikannya. Bukan tidak boleh A tambah 4A, tapi ini salah satu hal yang lebih efisien kita lakukan gitu. Apa yang terjadi? Kita perhatikan ini 2A itu kan sama dengan 90 dikurang 3A. Ya parameters. Maka akibatnya jika kita cari sinnya, sin dari 2A itu kan sama dengan sin dari 90 dikurang 3A. Ya, parameters. Oke, apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita jabarkan parameters dengan sifat trigonometri. Maka ini menjadi apa? 2 sin A cos A dan sama dengan cos 3A. Oke, ini harus diingat ya parameters. Nah, apa jadinya? 2 sin A cos A dan sama dengan, nah kita jabarkan cos 3A dengan penyembelahan ke perkalian, perubahan penyembelahan ke perkalian. Tapi pada kali ini kita langsung aja, kita skip aja prosesnya karena bisa parameter coba. Maka ini menjadi apa? 4 cos pangkat 3A dikurang 3 cos A. Oke parameters, dan bentuk ini bisa semuanya kita bagi cos A. Kenapa boleh bagi cos A? Karena cos A itu cos 18. Nah A itu 18 tadi yang ini, jadi tidak ada apa-apa. Maka ini jadi 2 sin A sama dengan 4 cos kuadrat A dikurang 3. Oke, kita gunakan identitas, jadinya apa? 2 sin A sama dengan 4 dalam kurung 1 kurang sin kuadrat A dikurang 3. Oke parameters, kita lanjutkan ini. Apa jadinya ini parameters? Jadinya ini menjadi 2 sin A sama dengan 4 kurang 3 1 dikurang 4 sin kuadrat A. Maka ini beda apa parameters? Kita buat ke kanan semua. 4 sin kuadrat A ditambah 2 sin A dikurang 1 sama dengan 0. Sepertinya ini nggak bisa difaktorkan. Kita cari aja sin A nya, kita ambil yang positif atau yang negatif. Yang positif aja. Kenapa yang positif? Karena ini jelas parameters. Ini itu dia 18 kan nilai sinnya. Maka ini menjadi apa? Sin A plus min B, min B nya itu min 2 plus minus akar B kuadrat 4 dikurang 4AC. 4 kali min 1 plus 4 per 2A, 2 kali 4. Bisa BC ya parameters, min 2 plus minus 2 akar berapa dalamnya? 2 akar 2 per 8. Kita sederhanakan, ini menjadi apa?
Ini nilai sin A-nya parameter, maka ini menjadi min 1 plus minus akar 2 per 4. Oke, kita ambil yang positif, maka sin A itu sama dengan apa parameter yang kita ambil. Jadi ini sin A12 ya, min 1 tambah akar 2 per 4. Akibatnya nilai cos kita dengan identitas akar dari 1 kurang sin kuadrat A. Oke, kita jabarkan ini menjadi apa parameter, sama dengan akar dari 1 kurang sin kuadrat A yang di atas itu kita kuadratkan. Akar 2 kurang 1 kuadrat itu menjadi 2 dikurang 2 akar 2 tambah 1 per 16 ya. Sama dengan apa ini parameter, sama dengan akar dari 16 ya parameter 16 dikurang 2 tambah 1 3, maka kurang 3 tambah 2 akar 2 per 16. Kita keluarkan bisa itu 1/4. Dalam kurungnya apa itu? Akar dari 16 kurang 3, 13 ditambah 2 akar 2. Terlihatlah di sini nilai A dan B-nya berapa, karena ini udah cos 18, itu 13 dan 2. Maka A tambah B akan sama dengan 13 tambah 2, yaitu 15. Jadi jawaban untuk soal nomor ini yaitu yang E. Oke parameters, itulah bagian pertama dari video pembahasan soal SMAPSIK yang ke-17 alias soal tahun lalunya untuk persiapan SMAPSIK ke-18 pada tahun ini. Jika parameter tertarik untuk pembahasan lanjutan, silahkan di komen di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.